Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk bersyukur, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat kemurahan dan kebajikan yang kau nyatakan di sepanjang umur hidup kami. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Selamanya kau baik bagi kami. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti. Sebab itu kami memujimu, kami menyembahmu, kami meninggikan nama. Haleluya. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, puji takkan. Bapa, kau baik bagi kami. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Memujimu, aku memujimu, amin. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, puji takkan. Aku memujimu, aku memujimu, amin, amin. Aku menyembah, nyanyi haleluya.
Bapa, puji Engkau, aku memujimu. Aku memujimu ya. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa puji takkan, Bapa puji takkan, Bapa puji takkan. Haleluya. Bapa, kami cinta padamu, sebab kau lebih dulu cinta pada kami. Kau buktikan kasih-Mu dengan kau mati menebus hidup kami. Yesus, kami bersyukur, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu murah. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain Engkau. Kami memuji, kami menyembah. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti itu. Hanya Engkau satu-satunya. Penolong yang setia. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang Allah yang luar biasa, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Terpuji namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik,
teramat baik. Kau selalu baik, selamanya kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya kepadamu hati kami percaya, Tuhan. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah. Sebab hanya Engkau yang kami percaya. Hanya kepadamu hati kami berharap.
Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Janjimu ya dan amin. Dan Kau sanggup mengenapi janji-janjimu. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Daripada mula datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Kami memuji, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah ajaib Engkau. Engkau hebat, Engkau dahsyat, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Terima kasih. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti. Menanti-nantikan Engkau, sebab daripada mula datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami Tuhan, sebab Engkau Allah ajaib, Allah dahsyat, Allah hebat, Allah luar biasa. Hati kami tenang di dekat-Mu, kami aman di dalam-Mu. Hanya bersama-Mu
hanya bersamamu. Kami melalui hari-hari kami, dan kami aman Tuhan, tetap tinggal tenang teduh di dalam hadirat. Sebab Engkau naungan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kota benteng yang teguh, Engkau kubu pertahanan kami. Kami aman di dalam, kami aman di dalam. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari katakan lingkup hidupmu. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau ya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang
Ku telah sebab kami tenang sebab Engkau Allah kami. Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Suatu kami menundukkan hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami kepadamu. Untuk kami mentaati setiap firman. Sehingga kami menikmati janji-janji firman digenapi dalam hidup kami, Tuhan. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Will, silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini kita kembali masuk di dalam bacaan kita di Yesekiel pasal yang ke-32. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan hari ini. Judul perikopnya, nyanyian ratapan mengenai Fir'aun. Yang pertama, pada tahun ke-12, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya di laut, sungai-sungaimu kau buat berbuih, engkau mengerukan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuhempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang. Dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara, dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan, lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi kuberi minum darahmu yang mengalir, ya juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan binatang yang kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan, cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kugelapkan, kudatangkan atas tanahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa, kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah-tengah bangsa, ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetapkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar terus-menerus, masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat halayak pengikutmu berbahaya oleh pedang para pahlawan. Semuanya terganas di antara bangsa-bangsa, kecongkakan Mesir akan dipatahkan, dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatangnya akan kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengerukannya, dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. Maka airnya akan kujernihkan. Sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan.
kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan seluruh rakyat yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada tahun ke-12, dalam bulan pertama, pada tanggal 15 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan, bangsa-bangsa yang hebat, mengenai khalayak ramai di Mesir. Dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan seluruh rakyatnya yang banyak akan terlentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan terlentang, orang-orang yang tidak bersunat itu yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang, dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya, seluruh rakyatnya yang banyak, mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Di tengah-tengah orang-orang yang mati terbunuh, disediakan tempat tidur baginya, dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup. Dan mereka menanggung nodanya bersama-sama orang-orang yang turun ke liang kubur. Mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. Di situ Mesek dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak di sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang. Sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya, dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisainya terletak di atas tulang-tulangnya. Sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup. Engkau akan terlentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat, bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Edom, raja-rajanya, dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Walaupun mereka kuat, mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak bersunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka dan semua orang Sidon yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Firaun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib halayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat. Dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang, Firaun dengan seluruh halayak ramai yang mengikutinya,
Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa lihat pasal ke-32 ini dengan judul perikop nyanyian ratapan mengenai Firaun. Ratapan ini ya, mengartikan bahwa ungkapan kesedihan, yaitu bisa berupa lagu, syair. Nah, di sini Tuhan berfirman kepada Yeskiel untuk mengungkapkan suatu ratapan mengenai Firaun. Ada di sini bagaimana Firaun itu dulu menganggap dirinya bahwa eh, kita bisa lihat menyombongkan dirinya dengan menganggap dirinya sebagai singa muda yang kuat. Kita tahu singa muda, singa itu kan top predator, yaitu eh, paling kuat lah di hutan, raja hutan. Nah, yang kedua, dia mengibaratkan dirinya sebagai buaya. Buaya itu ya top predator di air. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan dua ini. Tetapi kita bisa lihat di ayat yang ketiga, kalau eh, orang yang kuat, sombong, bagaimanapun kekuatan, tetap kalau di bawah Tuhan, kita tahu dianggap sebagai ikan yang kecil. Tuhan itu memasangkan jaringnya, menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, mengangkatnya engkau dalam pekat. Nah, dengan mudah Tuhan bisa mengalahkannya. Tuhan mengibaratkan bahwa orang-orang yang sombong, yang menganggap dirinya kuat, hebat di dunia, tetapi bagi Tuhan itu sangat mudah untuk menghancurkannya. Dan di ayat selanjutnya, Tuhan menghancurkan Firaun itu dengan ya sehabis-habisnya. Kita bisa lihat di ayat 4 dan 5, dengan gampangnya Tuhan menghempaskan ke tanah, kelempang kau ke padang. Kayak mainan jadi dijadikan oleh Tuhan Firaun ini. Firaun ini menganggap dirinya yang hebat, kuat, dengan kesombongan dan kekuatan bangsanya yang dianggap paling kuat waktu di zaman Mesirnya dulu. Tetapi di tangan Tuhan itu seperti mainan, seperti sangat mudah dilempar saja, dihempaskan ke tanah. Dan di situ eh, Tuhan mengibaratkan mereka tuh dagingnya pun hampir sehancur-hancurnya, tidak ada tersisa di dalam hidupnya, tubuhnya itu. Dagingnya dibiarkan berhamburan di pegunungan, lembah-lembah, dan diberi untuk makan seluruh binatang. Nah, di sini pesan yang bisa kita ambil bahwa jangan pernah sekalipun kita memegahkan diri kita, menyombongkan apapun yang kita miliki, kekuatan, jabatan, harta, atau apapun. Di hadapan Tuhan, kita semua ini sama. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang begitu lebih lemah. Kalau Tuhan sudah menyertai, melindungi, Tuhan mau berbuat apapun di dalam hidup kita, itu tuh gampang. Dan ayat di ayat 11 kita bisa lihat, di sini ada dua peristiwa yang saya lihat. Satu, bahwa peristiwa pertama itu kita bisa lihat orang yang memegang diri sombong atas kekuatan yang luar biasa, Tuhan hancurkan dengan begitu gampang, dengan mudahnya. Nah, dan peristiwa kedua tuh Tuhan kalau menyertai suatu bangsa akan memiliki kekuatan yang begitu hebat. Kita bisa lihat di ayat 11, sebab begitulah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Di sini ketika Tuhan menyertai Raja Babel, nah, di situ Tuhan buat eh, menang atas Raja Mesir, dan di situ Tuhan juga menyertai mereka sesudah perang itu. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyertai, memakai Tuhan bisa, di sini kita bisa lihat di ayat ke-14, ketika Tuhan menyertai, maka airnya akan kujernihkan, sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak, demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa ketika Ia menyertai, eh, memulihkan tempatnya ketika Tuhan sudah menyertai ini. Nah, kita bisa lihat ada dua peristiwa yang begitu bisa menjadi contoh di dalam hidup kita, bahwa satu peristiwa ya ketika kita tidak eh, taat kepada Tuhan, menyombongkan diri, memegahkan diri,
Tuhan akan gampang, dengan mudah. Dan satu lagi, ketika kita taat dan Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberikan kekuatan dan memulihkan apapun yang telah terjadi. Nah, dan yang satu lagi yang saya dapatkan juga di ayat terakhir, Firaun ini kan seorang pemimpin, raja di bangsa Mesir. Bagaimana seorang raja ini tidak mencontohkan, tidak menjadi panutan untuk rakyatnya dan bangsa-bangsa lain. Nah, ketika seorang pemimpin memberikan contoh yang buruk dan mendapatkan hukuman dari Tuhan, nah di situ kita bisa lihat pengikut dan bangsa-bangsa yang lain yang mengikuti Firaun itu juga terkena imbasnya, terkena efeknya juga. Karena mereka seharusnya em, yang dipimpin oleh pemimpin yang begitu sombong akan kekuatannya, yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat di ayat 32, oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dengan orang-orang yang mati oleh pedang. Firaun dengan seluruh halayak ramai yang mengikutinya, demikian juga firman Tuhan. Nah, di sini eh, Tuhan menghajar, menghukum semua dari pemimpin hingga pengikut-pengikut yang terbawa. Kita bisa lihat bahwa Tuhan kembali menegaskan dirinya untuk dilihat semua bangsa menjadi contoh dan peringatan kepada bangsa-bangsa lain bahwa seluruh kekuatan, kesombongan yang dimiliki oleh Firaun dan Mesir begitu mudahnya dihancurkan oleh Tuhan, begitu mudahnya. Nah, sehingga Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir dan Raja Firaun. Itu saja yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Tuh, Pak Heri bisa ditambahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Willy buat sharing firman-Nya. Tentu sangat jelas bagi setiap kita. Yang pertama itu ada peringatan bagi kita betapa sebenarnya kita ini rapuh di hadapan Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah menyombongkan diri dengan segala yang ada pada kita, karena dalam sekejap Tuhan bisa menghempaskan itu semua. Jadi itu yang perlu terus kita jaga dalam hidup kita, hati kita, supaya kita tetap rendah hati, terus kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, situasi kita, apalagi dalam keadaan kemapanan secara materi, itu hal yang bisa menjadi sangat rentan untuk kita akhirnya melupakan Tuhan, merasa mampu dengan segala apa yang dapat kita kerjakan karena segala fasilitas yang kita punya. Tapi sekali lagi hari ini tadi sudah digambarkan firman Tuhan, sudah dijelaskan oleh Willy. Rasanya Firaun merasa seperti singa, kelakuannya seperti buaya, top predator istilah tadi. Tapi di hadapan Tuhan hanya seperti ikan yang nggak berdaya ketika dijaring dengan pukat dan kemudian dihempaskan ke tanah. Jadi itu hal yang terus harus kita jaga. Jangan sampai hati kita terpapar oleh virus kesombongan. Nah, yang kedua, tadi Willy juga sudah ingatkan juga, Tuhan itu kalau mau menyatakan kasih karunia-Nya terlepas kepada siapapun. Dalam hal ini kita tahu Babel itu sebenarnya juga bangsa yang bukan bangsa yang dikasihi Tuhan. Dalam konteks perjanjian lama kan satu-satunya bangsa yang dikasihi Tuhan kan sesungguhnya bangsa Israel. Bangsa yang lain itu ya bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi ketika Allah mau menyatakan kasih karunia, karena ada ayat dalam firman Tuhan yang katanya dikatakan, kepada siapa aku menyatakan kasih karuniaku, ya aku akan nyatakan kasih karuniaku. Dan beberapa kali kita bisa melihat Tuhan bisa memakai bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia, Tuhan bisa pakai. Dan ketika Tuhan pakai,
ya Tuhan akan sertai dengan segala kasih karunia-Nya. Kita pernah juga baca tentang Kores yang akhirnya juga dipakai Tuhan untuk menolong, mendisiplin bangsa Israel. Dalam hal ini Babel kita tahu Tuhan pakai untuk mendisiplin bangsa Israel. Nah, kita tahu secara logika mungkin kebesaran Babel dan Mesir berimbang, bahkan mungkin lebih besar Mesir. Tapi sekali lagi karena penyertaan Tuhan, firman Tuhan katakan Babel bisa lebih berkuasa, lebih menang daripada Mesir. Jadi itu terus andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ada lagu yang hari-hari ini mungkin sering kita nyanyikan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Biarlah itu menjadi kerinduan hati kita, bahwa sungguh hanya penyertaan Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Bahkan dalam segala keadaan kita, yang penting selama Tuhan masih menyertai kita, bagi kami itu sudah lebih dari cukup. Rasa aman kita, jangan sampai kita taruh kepada harta kita. Rasa aman kita jangan sampai kita taruh pada jabatan kita. Rasa aman kita jangan kita taruh pada kekuatan dan kesehatan kita. Tapi mari taruh rasa aman hidupmu itu kepada penyertaan Tuhan yang nyata. Itu yang harus kita pegang teguh Bapak Ibu. Dan saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu pagi hari ini. Rasa aman Bapak Ibu itu pada penyertaan Tuhan. Ini yang perlu Bapak Ibu renungkan sepanjang hari ini. Apakah sampai hari ini rasa aman Bapak Ibu itu terletak di mana? Ketika engkau punya uang, apakah engkau lupakan Tuhan? Seakan-akan uangmu bisa menyelamatkan dan membuat hidupmu aman. Atau sebaliknya, ketika uangmu mulai berkurang hari ini, engkau mulai gelisah. Makanya berkali-kali saya katakan, cinta akan uang itu bukan semata-mata membuat kita gila kerja cari uang, bukan. Tapi indikasi dari orang yang cintakan uang itu juga ketika nggak punya uang, dia stres, gelisah, takut. Berarti hidupnya tuh hanya bergantung dengan materi. Tapi hari ini, sekali lagi Tuhan mau mengingatkan kita, taruh rasa amanmu itu kepada Tuhan. Dalam segala keadaan. Dalam keadaan berlimpah, dalam keadaan kurang. Seperti lagu yang juga hari-hari ini mungkin juga sering Bapak Ibu nyanyikan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Come on, saya mendorong dan saya berdoa. Lagu-lagu yang sedang hits viral hari-hari ini saya katakan. Biar itu juga menjadi ungkapan hati kita. Bukan hanya sekedar lagu yang enak didengar, enak dinyanyikan. Tapi benar-benar yuk kita memiliki rasa aman itu di dalam Tuhan. Bukan di dalam perkara yang lain. Sehingga dalam segala keadaan kita bisa tetap bersyukur, kita tetap bisa bersuka cita, kita tetap bisa setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena sekali lagi, ya sebenarnya kita ini seperti berkali-kali Ibu Pidianti selalu katakan, kita cuma seperti debu. Bahkan di ayat yang terakhir tadi, Willy sudah katakan, kehebatan kita bisa hanya dalam sekejap, kita bisa terbaring dalam debu. Jadi mari pagi hari ini Bapak Ibu, terus jaga hatimu untuk terus rendah hati, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, taruh rasa amanmu itu hanya di dalam penyertaan Tuhan. Lebih dari cukup Tuhan bagi kita. Oke, terima kasih Will. Itu saja yang saya tambahkan bagi Bapak Ibu. Silakan kalau seandainya ada yang lain mau menambahkan apa yang Tuhan sampaikan secara pribadi yang mau dibagikan kepada kita pagi hari ini. Oke, Tuhan memberkati. Saya silakan pada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Cin. Nanti ditutup sama ini.
Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa kita sahabat pagi ini. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami telah menyelesaikan koram diri kami Tuhan, kami telah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biar itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang meneguhkan kami Tuhan. Biarlah kami terus menjaga hati kami Tuhan, untuk tidak sombong dan juga Tuhan, betapa kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Bapak buat Ko Willy yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan. Tuhan pelebar kapasitas hatinya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga pekerjaan dia Tuhan. Berkati pelayanan yang dilakukan Tuhan. Dimanapun dia tempatkan Tuhan. Tuhan berkati juga istrinya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati keluarganya Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah pemulihan-Mu terus Tuhan, pemulihan-Mu sempurna dalam hidupnya Tuhan maupun dalam sakitnya Tuhan. Tuhan biar kekuatan dan damai sejahtera-Mu Tuhan yang melingkupi hatinya Tuhan. Terima kasih kami serahkan keluarga Ibu Dorcas ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan buat setiap kami Tuhan yang telah mengikuti koram dia Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan ataupun masalah Tuhan dalam hidup kami yang sakit atau apapun, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya anggota kolam dia Tuhan ke dalam tangan pimpinanmu Tuhan dan ke dalam kedaulatanmu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, biarlah kami melepaskan berkat ke bangsa Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bila Tuhan memberkati bangsa Indonesia Tuhan dari pimpin-pimpin yang ada Tuhan. Dari presiden, wakil presiden hingga jajaran terendah Tuhan. Bila Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan dan roh takut akan Tuhan yang memimpin maupun setiap putusan yang diambil Tuhan, bila itu berasal daripada-Mu Tuhan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara Indonesia ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan, kami butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami butuh juga Tuhan, apa yang datang daripada-Mu Tuhan. Untuk kami selalu rendah hati Tuhan, tidak memegahkan diri kami Tuhan, dengan segala apa yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, menyertai kami Tuhan, mulai dari pagi ini Tuhan, sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok lagi. Terima kasih Willy. Ya Pak, sama-sama. Tuhan berkati ya. Oke.